Sakti Wilaku Malasari, guru PAI SMP Negeri 2 Ngajong sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah Nana, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Sakti Wilaku Malasari dengan pembelajaran PAI. Alhamdulillah Nana, kemarin kita sudah membahas tentang mengagungkan perintah Allah dengan taat kepada perintahnya di pertemuan ke-1. Kali ini Ibu tetap akan membahas tentang mengagungkan perintah Allah dengan taat kepada perintahnya di pertemuan yang kedua. Baik, di pertemuan yang kedua ini, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami tata cara sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengambil hikmah dari melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Baik anak-anak, yang kemarin di pertemuan 1 Ibu sudah membahas tentang pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, saatnya ini di pertemuan 2 Ibu akan membahas tata cara sujud syukur. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali dan salam. Nah, ini tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua dengan membaca doa yang sama, kemudian sujud dan duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, yang ini tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Anak-anak, yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca bacaan ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan bacaan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, setelah sujud langsung berdiri dan melanjutkan sholat kembali. Nah, ini tata cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika kita membaca ayat sajadah, kemudian kita berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat untuk sujud tilawah dan membaca takbiratul ihram, kemudian membaca bacaan sujud sahwi. Setelah membaca bacaan sujud sahwi, kita duduk sejenak dan kemudian membaca salam. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan link YouTube sebagai review kalian agar kalian lebih memahami bagaimana sujud syukur itu, sujud sahwi itu, dan sujud tilawah. Baik, ini linknya nanti bisa dilihat di YouTube di HP kalian masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Masih. Angkat tangan dulu, kamu semangat. 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 Alhamdulillah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa. Daya Ulul silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa. Selesai. Alhamdulillah, kita berdoa sebelum belajar ya anak-anak agar pembelajaran hari ini itu bermanfaat bagi kita dan bagi semua. Bismillah.
Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Ayo dipersiapkan dulu tempat duduknya, dirapikan. Ayo dikeluarkan bukunya. Ibu mempresensi terlebih dahulu ya siapa yang hari ini tidak masuk. Coba Abdurrahman, Allahu Akbar. Amelia, Anggi, Aulia Yosi. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya anak-anak ya. Sebelum ke pembelajaran, mari kita membiasakan terlebih dahulu membaca surat-surat pendek agar hidup kita selalu senantiasa harap ridho Allah. Bersama-sama membaca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya, kemarin tentang materi apa? Sujud. Ada yang tahu sujud itu ada berapa? 3. Sujud apa saja? Sujud sahwi dan tilawah. Sujud sahwi tadi apa sujud sahwi? Apa? Yo, apa? Sujud yang dilakukan karena ragu-ragu terhadap rakaat sholat. Ah, betul. Sujud yang dilakukan karena ragu-ragu terhadap jumlah rakaat sholat. Kalau sujud syukur, Mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat dari Allah. Tepuk tangan buat siapa ini? Amel. Yang terakhir, ya siapa yang masih ingat sujud apa ya? Sujud tilawah. Apa Gio? Sujud tilawah Gio? Karena membaca ayat saja. Sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat saja. Baik anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari itu adalah tentang sujud, tapi kalian harus bisa memahami tata cara sujud dan mempraktekkan macam-macam sujud. Terus penilaian hari ini ada 3. Penilaian kelompok, penilaian sikap, dan penilaian praktek. Tuh, yang harus kalian kerjakan hari ini ada 3. Sebelum ke sana, ayo, karena kita hari ini ada penilaian kelompok, silakan ke kelompoknya masing-masing. Bertukar tempat. Ayo bertukar tempat. Dulu sama Gio. Bertukar tempat, ayo. Kalimah sama Jessica, bertukar tempat dulu. Duh, ya Allah, kok bisa? Untuk memperdalam materi, ini ada sebuah video, silakan dilihat. Silakan dilihat, nanti kalian dari video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Ya siapa yang tahu? Saya Bu. Ya apa ya sih? Tata cara sujud. Ya tata cara sujud syukur. Bagaimana tata caranya, Dok? 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali 5. Salam. Ya betul. Itu adalah tata cara sujud syukur. Anak-anak tahu nggak tata cara sujud sahwi? Paham belum? Oke, di sini nanti Ibu akan memanggil kelompok ahli untuk belajar tentang tata cara sujud. Ayo sekarang anak-anak silakan dibagi 4 kelompok. Ibu mempunyai sebuah lembar kerja peserta didik. Nih, lembar kerja peserta didik ini nanti saya bagikan ke kalian. Lembar kerjanya sekalian kerjakan, kalian diskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Ini sudah ada di sini ya. Siapa yang bagian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Setelah itu kalian harus memilih satu sebagai pemimpin Kelompok. lah, betul, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok nanti berkumpul
dengan pemimpin kelompok membahas hasil diskusi kalian. Bu, kalau sudah selesai gimana? Dikerjakan di mana? Sekarang banyak media seperti TikTok, Canva, Capcut, Filmora. Kalian bisa pilih salah satu di sini, semudah kalian. Ya. Nanti dipresentasikan menggunakan TikTok boleh, menggunakan Canva boleh, menggunakan Capcut boleh. Paham? Paham. Ibu bagi ya. Ibu bagi. Silakan didiskusikan. Baik anak-anak, kelompok ahli, silakan berkumpul dengan kelompok ahli. Ayo ke sana kita bahas tentang yang ada di LKPD kalian. Ayo kelompok ahli, silakan berkumpul membawa HP, membawa buku di kelompok sini. Ayo kelompok ahli, silakan ke sebelah sana. Nah, di sini kelompok ahli. Untuk yang kelompok ahli, di situ sudah ada link YouTube. Untuk yang tadi sujud syukur di LKPD-nya sujud syukur, silakan dilihat review YouTube tersebut. Silakan dilihat di YouTube kalian masing-masing. Itu untuk sujud syukur. Sujud syukur tadi siapa? Yesi, sudah ketemu linknya Yesi? Sudah diketik? Ya. Sekarang selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi kelompoknya siapa? Oh iya. Ayo, silakan diketik dong itu. Silakan di-review di YouTube tentang tata cara sujud sahwi. Sudah ayo? Sujud tilawah. Ayo Le, Dio. Silakan dilihat dulu di YouTube Le. Sudah semua belum? Sudah. Oke, silakan dikerjakan, direview bersama dengan kelompok ahli. Tadi sudah ada linknya. Setelah itu kamu harus bisa mungkin mempelajari. Setelah itu nanti dipraktekkan dengan kelompok. Apa? Inti. Kamu dari F sama-sama. Nanti kalau nggak bisa tanya itu. Terus. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kembali ke kelompok inti untuk mendiskusikan dengan kelompok kalian. Oke, silakan berdiskusi sambil membuat hasilnya. Asik. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashhud. Subhana man la yanamu wa la yashhud. Subhana man la yanamu wa la yashhud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashhud. Subhana man la yanamu wa la yashhud. Subhana man la yanamu wa la yashhud. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pernah mengalami kejadian ini ketika kalian lagi sholat, tiba-tiba kalian lupa dengan rakaat sholat kalian. Pernah? Pernah. Tentang yaitu melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Terus gimana sih tata caranya? Gampang sih aku kasih tahu. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan ulangan sholat. Setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud kembali dengan membaca doa subhana man la yanamu wa la yashkur. Bangun dari sujud disertai mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan melanjutkan sujud kembali dengan membaca doa. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tadi pengertian tata cara sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Mana ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, 2 rakaat sholat apalagi sebabnya? Sebabnya yaitu kekurangan rakaat dan kelebihan jumlah rakaat. Tidak ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah berangkat dari 2 kata dasar bahasa Arab di mana sujud berarti tunduk dan merendahkan diri, sementara tilawah artinya membaca Al-Quran. Hal ini berarti sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca ayat Al-Quran. Dengan kata lain, sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah disebut juga dengan sujud bacaan. Tata cara sujud tilawah dalam sholat. Jika saat kita sholat dan membaca ayat sajadah, maka kita hendaknya langsung sujud atau melakukan rukuk dan i'tidal terlebih dahulu. Setelah membaca doa atau baca sujud tilawah selesai, sebaiknya kembali ke posisi berdiri seperti semula dan melanjutkan sholat. Bacaan sujud tilawah. Sajadah wajhiyya lilladzi khalaqa wa sawwara wa samahu. Saya bertanya, apakah kita perlu wudhu saat melakukan sujud tilawah? Saya, bagaimana kita tahu ada ayat sajadah dalam Al-Quran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Jawabannya adalah perlu, karena sujud tilawah membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Jawab pertanyaan Nurul. Ayat sajadah adalah ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila dibaca disunahkan bagi yang membaca dan mendengarnya untuk melaksanakan sujud tilawah. Ada tanda orang sujud. Kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak, terima kasih hari ini kalian sudah antusias sekali. Presentasi dari kelompok sujud sahwi, tepuk tangan buat sujud. Ternyata kalian sudah bisa menggunakan capcut dan TikTok video, padahal ibu belum bisa. Untuk kelompok sujud tilawah kalian hebat sekali karena di video kalian itu sangat baik sekali. Ya, anak-anak, tadi ada pertanyaan dari Amel sama dari Ulul tentang sujud tilawah. Untuk sujud tilawah, apakah perlu wudhu? Perlu, karena kita membaca Al-Quran, membawa Al-Quran itu perlu wudhu nggak? Perlu. Maka dari itu sujud tilawah harus melakukan wudhu. Kalau sujud syukur perlu wudhu enggak? Tidak. Karena kita senang langsung melakukan sujud. Terus gimana? Tadi pertanyaan dari Ulul. Gimana kita mengetahui ayat sajadah? Yang pertama di dalam Al-Quran, ketika saya baca Al-Quran, di sana ada gambar sajadah. Ketika kamu ada gambar sajadah, berarti kita disunahkan untuk melakukan sujud. Apa? Sujud apa? Sujud tilawah. Baik, anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Dengan metode baru? Ya, anak-anak, sudah bisa nggak misalkan mempraktikkan dengan sendiri? Insya Allah. Bisa. Terus sudah paham apa itu sujud syukur? Sudah. Adakah kesulitan di dalam diri kalian? Tidak. Oke. Untuk pelajaran minggu depan, silakan dibuka di buku modul itu tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, dipelajari. Terus setelah itu dikerjakan, dirangkum di rumah di halaman 30. Setelah itu minggu depan kita bahas bersama. Dan terima kasih hari ini. Sekian dari Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita mengucap alhamdulillah bersama-sama karena pelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil